Sebagian sejarawan menolak bahwa orang-orang semacam Robbins dan Franklin adalah pengikut Ranter, karena kita memperoleh informasi tentang mereka hanya dari musuh-musuh mereka yang mungkin saja sengaja menyimpangkan ajaran mereka demi alasan polemik. Akan tetapi, beberapa naskah yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkemuka sekte Ranter seperti Jacob Bottomley, Richard Coppin, dan Lawrence Clarkson yang masih tersisa menunjukkan ide-ide kompleks yang serupa. Mereka juga mengajarkan kredo sosial yang revolusioner. Dalam risalahnya The Light and Dark Side of God, Bottomley berbicara tentang Tuhan dengan cara yang mengingatkan kepada keyakinan sufi bahwa Tuhan adalah mata, telinga, dan tangan manusia yang mendekatinya. "Wahai Tuhan, apa yang harus aku katakan kepadamu?" tanyanya. "Karena jika kukatakan aku melihatmu, itu bukanlah apa-apa kecuali penglihatanmu terhadap dirimu sendiri. Jika kukatakan aku mengenalmu, maka hal itu bukanlah sesuatu yang lain, kecuali pengenalanmu tentang dirimu sendiri." Seperti halnya kaum rasionalis, Bottomley menolak doktrin Trinitas dan lagi-lagi, seperti kaum Sufi, menjelaskan kepercayaannya terhadap ketuhanan Kristus dengan mengatakan bahwa meskipun dia adalah ilahi, Tuhan tidak mungkin mewujud hanya dalam satu orang manusia saja. Dia sungguh-sungguh dan secara substansial bersemayam dalam daging manusia-manusia dan makhluk-makhluk lainnya, seperti halnya dalam tubuh manusia Kristus. Penyembahan terhadap suatu Tuhan khusus dan terlokalisasi termasuk sejenis keberhalaan. Surga bukanlah sebuah tempat, melainkan kehadiran spiritual Kristus. Gagasan biblikal tentang Tuhan, demikian Bottomley meyakini, tidaklah memadai. Dosa bukanlah suatu tindakan, tetapi sebuah kondisi, yaitu hilangnya watak ketuhanan kita. Namun, secara misterius, Tuhan hadir di dalam dosa, yang hanya merupakan sisi gelap Tuhan, sekedar ketiadaan cahaya. Bottomley dituduh ateis oleh musuh-musuhnya, namun pandangannya tidak jauh berbeda dari Fox, Wesley, dan Zinzendorf, meskipun diungkapkan dengan cara yang jauh lebih kasar. Seperti para pietis dan metodis yang terkemudian, dia berusaha untuk menginternalisasikan Tuhan yang telah menjadi jauh dan objektif, serta mengubah doktrin tradisional menjadi pengalaman keagamaan. Dia juga menolak otoritas dan memiliki pandangan yang optimistik terhadap manusia seperti yang dimiliki oleh para filosof pencerahan dan para pengikut agama hati. Bottomley bermain dengan doktrin kesucian dosa yang sangat memikat dan subversif. Jika Tuhan adalah segalanya, dosa bukanlah apa-apa. Sebuah ajarannya oleh para pengikut sekte Ranter seperti Lawrence Clarkson dan Alasdair Cope juga dicoba untuk dibuktikan melalui pelanggaran mencolok terhadap hukum seksual atau dengan menyumpah dan menghujat di depan publik. Cope secara khusus terkenal akan kegemarannya mabuk-mabukan dan merokok. Ketika telah menjadi seorang Ranter, dia memperturutkan hasrat terpendamnya untuk mengumbar kutukan dan sumpah. Dia pernah mengutuk selama 1 jam penuh di mimbar sebuah gereja London dan bersumpah di depan pelayan sebuah restoran dengan sangat menakutkan sehingga pelayan itu gemetaran selama beberapa jam setelahnya. Ini mungkin merupakan reaksi terhadap etika Puritan yang represif dengan konsentrasi yang tak sehat terhadap dosa-dosa manusia. Fox dan sekte Quakernya mengajarkan bahwa dosa tidak dapat dihindari dengan cara apapun. Dia tentunya tidak menganjurkan pengikutnya untuk berbuat dosa dan membenci kejangakan Ranter. Tetapi dia mencoba untuk menyiarkan pandangan yang lebih optimistik tentang manusia dan memulihkan keseimbangan. Dari risalah pendeknya, A Single Eye, Lawrence Clarkson berpendapat bahwa karena Tuhan telah menciptakan segala yang baik, maka dosa hanya ada di dalam imajinasi manusia. Tuhan sendiri telah menyatakan di dalam Alkitab bahwa Dia akan menerangi kegelapan. Kaum monoteis merasa sulit untuk mengakomodasi realitas dosa, meskipun para mistikus berupaya untuk menemukan pandangan yang lebih holistik. Julian dari Norwich percaya bahwa dosa adalah sesuatu yang pantas dan bisa jadi memang diperlukan. Para kabalis menganggap dosa sebagai sesuatu yang secara misterius berakar pada Tuhan. Libertarianisme ekstrim Ranter dapat dianggap sebagai upaya untuk menggoyahkan Kristen opresif yang telah mengancam kaum beriman dengan doktrin tentang Tuhan yang pemarah dan pendendam.
Kaum rasionalis dan orang-orang Kristen yang telah tercerahkan juga berusaha menghilangkan belenggu agama yang telah menghadirkan Tuhan sebagai figur otoritas yang kejam dan menemukan Tuhan yang lebih lembut. Para sejarawan sosial telah mencatat bahwa Kristen Barat adalah unik di antara semua agama di dunia karena perubahan drastisnya antara periode represif dan permisif. Mereka juga catat bahwa fase-fase represif itu biasanya bertepatan dengan kebangkitan religius. Iklim moral yang longgar pada era pencerahan disusul oleh penindasan pada periode Viktorian, disertai kebangkitan religiusitas yang lebih fundamentalis. Pada zaman sekarang, kita telah menyaksikan masyarakat permisif di era 1960-an disusul oleh era 1980-an yang lebih puritan, yang juga bertepatan dengan kebangkitan fundamentalisme Kristen di Barat. Ini merupakan fenomena yang kompleks, yang tentu tidak memiliki sebab tunggal. Namun, adalah menarik untuk mengaitkan ini dengan ide tentang Tuhan yang oleh para Barat dipandang problematik. Para teolog dan mistikus abad pertengahan mungkin telah mengajarkan tentang Tuhan yang pengasih, namun lukisan di atas pintu-pintu katedral yang menggambarkan siksaan terhadap orang-orang terkutuk menampilkan kisah berbeda. Pemahaman tentang Tuhan di Barat, seperti yang telah kita saksikan, sering dicirikan oleh kegelapan dan pertarungan. Para penganut sekte ranter seperti Clarkson dan Cope telah mencemoohkan berbagai hal tabu dalam Kristen dan memaklumatkan kesucian dosa pada saat yang sama ketika keranjingan terhadap sihir merajalela di seantero Eropa. Orang Kristen radikal dari Inggris di masa Cromwell juga memberontak terhadap Tuhan dan agama yang terlalu menuntut dan menakutkan. Agama Kristen yang baru terlahir kembali yang mulai muncul di Barat selama abad ke-7 dan ke-8 sering tidak sehat dan dicirikan oleh kekerasan, terkadang juga oleh emosi dan penolakan yang berbahaya. Hal ini bisa kita saksikan dalam gelombang semangat keagamaan yang disebut kebangkitan agung, Great Awakening. Gelombang yang menyapu Inggris baru selama tahun 1730-an ini diilhami oleh ceramah evangelis George Whitefield, murid dan kolega Wesley, dan pidato-pidato tentang neraka yang disampaikan oleh alumnus Yale, Jonathan Edwards. Edwards menggambarkan tentang gelombang ini dalam esainya A Faithful Narrative of the Surprising Work of God in Northampton, Connecticut. Dia menggambarkan jamaatnya di sana sebagai sesuatu yang sangat biasa. Mereka bersahaja, tertib dan santun, namun tidak memiliki semangat keagamaan. Mereka tidak lebih baik atau buruk dibandingkan orang-orang di koloni yang lain. Namun pada tahun 1734, dua pemuda mati mendadak. Kejadian ini menenggelamkan kota dalam hiruk-pikuk gairah keagamaan. Orang-orang hanya berbicara tentang agama. Mereka berhenti bekerja dan menghabiskan waktu seharian untuk membaca Alkitab. Selama kira-kira 6 bulan, sekitar 3.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat beralih menganut agama yang baru lahir itu. Terkadang sampai sebanyak 5 orang per minggu. Edward memandang gejala ini sebagai perbuatan langsung dari Tuhan sendiri. Dia meyakini hal ini secara sangat harfiah. Ini bukan sekedar keberagaman facon de parler. Sebagaimana yang berkali-kali dikatakannya, Tuhan tampaknya telah meninggalkan kelazimannya dalam bersikap di Inggris baru dan menggerakkan orang-orang dalam cara yang menakjubkan dan mukjizat. Namun, haruslah dikatakan bahwa Roh Kudus terkadang memanifestasikan diri dalam gejala yang agak histeris. Terkadang, demikian Edward menceritakan kepada kita, mereka sangat menderita karena rasa takut kepada Tuhan dan tenggelam ke dalam jurang tak berdasar akibat rasa bersalah sehingga menyangka mereka sudah berada di luar ampunan Tuhan. Ini kemudian disusul oleh perasaan bahagia yang sama ekstrimnya. Karena tiba-tiba mereka merasa telah diselamatkan. Mereka pernah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun pada saat yang sama air mata mengalir deras bagaikan air bah dan bercampur baur dengan pekik ratapan. Kadang kala mereka tak kuasa menahan tangisan yang keras sambil mengungkapkan puja-puji mereka. Hal ini sangat berbeda dari sikap terkendali dan tenang yang oleh kaum mistik di semua tradisi agama besar diyakini sebagai ciri khas pencerahan sejati. Perubahan emosional yang bolak-balik ini terus menjadi ciri kebangkitan agama di Amerika, seperti sebuah kelahiran yang disertai oleh guncangan penuh penderitaan dan upaya keras. Semangat ini menjadi versi baru pertarungan Barat dengan Tuhan.
Gelombang kebangkitan menyebar bagaikan wabah penyakit yang mengepung kota-kota dan desa-desa, persis seperti yang terjadi seabad kemudian ketika New York dijuluki Burned Over District karena kota itu dihanguskan oleh api gairah beragama. Ketika berada dalam keadaan yang demikian berapi-api, Edwards mencatat para pengikutnya merasa seluruh dunia penuh kebahagiaan. Mereka sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari Alkitab dan bahkan lupa makan. Tidak mengherankan, mungkin emosi mereka menyurut, dan kira-kira 2 tahun kemudian, Edwards mencatat bahwa mulai sangat terasakan betapa ruh Tuhan perlahan-lahan meninggalkan kita. Di sini pun dia tidak berbicara secara metaforis. Edwards adalah seorang literalis barat sejati dalam soal agama. Dia yakin bahwa peristiwa kebangkitan agung merupakan pengungkapan langsung Tuhan di tengah-tengah mereka. Aktivitas Roh Kudus yang langsung terasakan sebagaimana dalam Pantekosta pertama. Ketika Tuhan telah menarik diri secara sekonyong-konyong sebagaimana kedatangannya, tempat yang tadinya diisi oleh Tuhan, kini secara harfiah telah diambil alih oleh setan. Pengagungan kini digantikan oleh keputusasaan yang menggiring ke arah bunuh diri. Orang malang yang pertama membunuh dirinya dengan mengerat urat lehernya sendiri, dan orang banyak di kota ini dan kota-kota lain tampaknya didorong dan dipaksakan kepada mereka untuk melakukan seperti yang telah dilakukan orang itu. Banyak yang merasa seakan-akan ada seseorang berbicara kepada mereka. Potong lehermu sendiri, sekarang adalah kesempatan terbaik. Sekarang. 2 orang lainnya menjadi gila akibat khayalan aneh dan antusias. Tak ada lagi pengikut yang baru sejak itu. Orang-orang yang masih selamat menjadi lebih tenang dan gembira dibanding pada saat gelombang kebangkitan. Demikianlah yang dikatakan Edwards kepada kita. Tuhannya Jonathan Edwards dan para pengikutnya yang mengungkapkan diri dalam cara yang tak normal dan mencekam itu, jelas-jelas masih mendatangi umatnya dengan cara yang serampangan dan mengilhami ketakutan. Sentakan emosi, rasa gembira yang berlebihan dan keputusasaan yang dalam menunjukkan bahwa banyak orang Amerika yang merasa sulit untuk menjaga keseimbangan ketika berurusan dengan Tuhan. Ini juga memperlihatkan suatu keyakinan ganjil yang juga kita temukan dalam agama ilmiah Newton bahwa Tuhan bertanggung jawab secara langsung atas segala yang terjadi di dunia. Sulit untuk mengaitkan religiusitas yang penuh semangat dan irasional ini dengan ketenangan para pendahulu. Edwards memiliki banyak penentang yang sangat kritis terhadap gelombang kebangkitan agung. Tuhan hanya mungkin mengekspresikan dirinya secara rasional, demikian kaum liberal berpendapat, bukan dalam ledakan kekerasan yang dipaksakan atas persoalan-persoalan manusia. Namun dalam Religion and the American Mind, From the Great Awakening to the Revolution, Alan Heymart berpendapat bahwa kebangkitan merupakan versi evangelis dari cita-cita pencerahan tentang pencarian kebahagiaan. Gelombang ini mewakili pembebasan eksistensial dari sebuah dunia di mana segala sesuatu pembangkitan pemahaman yang hebat. Di mana segala sesuatu membangkitkan pemahaman yang hebat. Kebangkitan terjadi di koloni-koloni yang lebih miskin, di mana orang-orang tak punya banyak harapan tentang kebahagiaan dalam hidup di dunia ini, meski di tengah harapan pencerahan yang canggih. Pengalaman terlahir kembali, demikian Edwards berpendapat, menimbulkan rasa gembira dan persepsi tentang keindahan yang sangat berbeda dari sensasi alamiah manapun. Dengan demikian, dalam kebangkitan, pengalaman ketuhanan membuat pencerahan dunia baru dapat dicicipi oleh lebih dari sekedar segelintir orang sukses di koloni itu. Harus pula kita ingat bahwa pencerahan filosofis juga dialami sebagai pembebasan semi-religius. Istilah Eclaircissement dan Aufklärung memiliki konotasi religius yang tegas. Tuhannya Jonathan Edwards juga berkontribusi terhadap antusiasme revolusioner pada tahun 1775. Di mata kaum revivalis, Inggris telah kehilangan cahaya baru yang bersinar begitu terang selama revolusi Puritan dan kini tampak lemah dan menyurut. Adalah Edwards dan para koleganya yang memimpin kelas masyarakat bawah Amerika untuk mengambil langkah pertama menuju revolusi. Mesianisme merupakan bagian esensial dari agama Edwards. Usaha manusia akan mempercepat kedatangan kerajaan Tuhan yang dapat dicapai dan dijangkau di dunia baru. Gelombang kebangkitan itu sendiri membuat orang percaya bahwa proses penebusan dosa yang digambarkan Alkitab telah dimulai.
Tuhan berketetapan teguh tentang proyek ini. Edwards memberikan interpretasi politik terhadap doktrin Trinitas. Sang Putra adalah ilah yang muncul dari pemahaman tentang Tuhan, dan itulah cetak biru bagi persemakmuran baru. Roh Kudus, ilah yang hidup melalui tindakan, merupakan kekuatan yang akan menyempurnakan master plan ini pada waktunya. Dalam dunia baru Amerika, Tuhan akan mampu mewujudkan kesempurnaannya di atas bumi. Masyarakatlah yang akan mengungkapkan keunggulan Tuhan. Inggris baru akan menjadi kota di atas bukit. Cahaya bagi orang non-Yahudi yang bersinar dengan pantulan kemuliaan Yehova terbit di atasnya, yang akan menarik dan memikat bagi semua orang. Oleh karena itu, Tuhannya Jonathan Edwards akan berinkarnasi dalam persemakmuran. Kristus dianggap tertubuhkan di dalam masyarakat yang baik. Kaum Calvinis lainnya mengalami kemajuan yang pesat. Mereka memasukkan kimia ke dalam kurikulum sekolah di Amerika. Timothy Dwight, cucu Edwards, memandang sains sebagai pengantar menuju kesempurnaan final manusia. Tuhan mereka tidak lagi berarti obskurantisme, seperti yang kadang dibayangkan oleh kaum liberal Amerika. Kaum Calvinis tidak menyukai kosmologi Newton, yang hanya menyisakan sedikit pekerjaan bagi Tuhan setelah dia mengawali segala sesuatu. Sebagaimana telah kita saksikan, mereka lebih menyukai Tuhan yang secara harfiah aktif di dunia. Doktrin predestinasi Calvinis menunjukkan bahwa dalam pandangan mereka, Tuhan sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap segala yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk. Ini berarti bahwa sains hanya mengungkapkan Tuhan yang dapat dilihat di dalam semua aktivitas makhluknya, alamiah, sivil, fisika maupun spiritual, bahkan dalam aktivitas yang tampaknya terjadi secara kebetulan. Dalam beberapa hal, pemikiran kaum Calvinis lebih bebas daripada kaum liberal yang menentang revivalisme mereka dan lebih menyukai iman yang sederhana daripada ajaran spekulatif dan membingungkan. Kaum liberal sulit memahami imbauan para revivalis, seperti Whitefield dan Edwards.